Pembahasan kunci latihan soal PAS untuk KD 3.27. Kita mulai untuk soal nomor 39. Diketahui jurusan Teknik Komputer Jaringan atau TKJ itu sebanyak 260 siswa. Maka banyak siswa jurusan teknik kelas adalah berapa? Di sini kita cari dulu persentasenya. Ini 45, 20. Kalau ini siku-siku berarti ini 25%. Sehingga teknik kelas adalah 100 dikurangi 25 sama 45, 25 dikurang 45 dikurang 20. Sehingga jadinya 10% untuk teknik kelas. Kita gunakan perbandingan senilai saja. Yang diketahui adalah TKJ, yang ditanyakan adalah teknik kelas. TKJ itu 25%, sedangkan teknik kelas itu 10%. Dan TKJ itu 260 siswa, sedangkan teknik kelas itu tidak diketahui. Maka kita kecilkan bagi 5, bagi 5 itu 2. Kemudian ada juga yang bisa disederhanakan, yaitu yang sejajar. Bagi 5, 1. 260 bagi 5 nilainya 52. Sehingga X sama dengan, ini kan kita kali silang ya, berarti X ya. 2 dengan 52. 2 dikali 52. Ketemunya adalah 104. Checklist. Nomor 40. Begitu juga dengan nomor 40, hanya di sini bentuknya derajat. Kalau yang 39 itu bentuknya persen. Yang belum diketahui dens. Dens itu belum diketahui. Karena derajat itu satu penuh itu sebesar 360 derajat, berarti dikurangi 114 dikurangi 36 dikurangi 87 dikurangi 29 dikurangi 72. Hasilnya 22 derajat. Sehingga apalagi yang diketahui, volinya 54 orang. Oh, ini sebanyak 54 orang. Berarti kita pakai perbandingannya, ini tadi 22 derajat ya, perbandingannya voli banding dance. Voli itu 36 derajat, sedangkan dance itu 22 derajat. Voli itu 54, sedangkan dance itu yang dicari. Bagi 2, 11, bagi 2 itu 18. Ada lagi yang bisa dibagi? Dibagi 9 ya, dibagi 92, dibagi 96. Oke, berarti sekarang kita kali silang. X kali 2 berarti 2X. 11 dikalikan dengan 6 itu berarti 66. Berarti X adalah 33. Benar. Kita lanjutkan. Nomor 41. Hasil pengumpulan uang tabungan siswa kelas 12 selama 5 hari berturut-turut tersaji dalam diagram batang berikut. Persentase hari kedua. Persentase hari kedua. Ini berapa persen? Kita lihat. Hari pertama itu 400, hari kedua itu 300, hari ketiga 500, hari keempat 600, dan hari kelima itu 200. Kalau di total semuanya jadinya 7, 12, 18, 2000. Oke, berarti hari kedua sama dengan 300 dibagi 2000 dikali 100%. Coret-coret, coret-coret. Berarti 30% dibagi 2, hasilnya 15%. Clear?
Lanjut. Oke, selanjutnya kita akan bahas nomor 42. Kalau lihat dari soalnya, di sini berarti kita diminta untuk menganalisis satu persatu pernyataan A sampai B. Apakah ini termasuk pilihan ganda biasa atau pilihan ganda kompleks? Kita lihat dari tabelnya, ada 4 tahun di sini dengan 3 sekolah. Yang biru itu sekolah A, yang merah sekolah B, dan yang hijau ini sekolah C. Kalau kita lihat, mungkin kita juga bisa mengira-ngira kalau di tahun pertama ini mungkin sekolah A antara ini sudah mendekati 60, berarti mungkin di sini 58 gitu. Mungkin di sini antara tengah-tengah berarti ini 90. Yang C ini mungkin karena tengah-tengah berarti 70. Tengah-tengahnya 60 sama 80. Tahun kedua agak naik sedikit, hampir 60 lebih dikit, berarti 62 kira-kira. Ini sama 90. Kemudian ini agak naik dikit, hampir setengah lebih, berarti ini mungkin 75. Ini mendekati pas 80, ini juga naik dikit, mungkin 95. Ini mau ke 80, tapi di atasnya 75, jadi mungkin ini 78 gitu ya. Kemudian yang tahun keempat ini mendekati juga, ini hampir sama, jadi ini 78. Ini juga sama dengan ini, berarti ini 95. Dan ini mendekati 100. Oke, sekarang kita lihat dari rata-ratanya. Kalau kita bicara rata-rata kan berarti karena ini 4 tahun, berarti semua dibagi 4 kan sama. Sekolah A bagi 4, sekolah B bagi 4, dan sekolah C itu bagi 4. Yang berbeda adalah di jumlahnya dari datumnya, datum 1, datum 2, datum 3, dan datum 4. Sekarang kita cek yang A. Kalau A itu jumlahnya dari 58 ditambah 62 ditambah 80 dan ditambah 78. Jadi kira-kira nilainya 278. Oke, gitu ya. Cuman sekarang kita cek yang B. Yang B itu 90 ditambah 90 ditambah 95 ditambah 95. Berarti kira-kira nilainya 370. Ini sudah lebih tinggi B nih ya. Yang C itu 70 ditambah 75 ditambah 78 dan ditambah 100. Berarti dia nilainya adalah 323. Nah, di sini kalau kita lihat jumlahnya lebih tinggi yang B. Berarti kalau dibagi 4 pun B itu akan lebih tinggi. Maka yang A ini sesuai. Ya, yang A itu menjadi jawaban. Sekarang kita lihat yang B berarti. Apakah sekolah C terbaik? Tidak ya, berarti dia di nomor 2. Berarti ini tidak sesuai. Persentase kelulusan sekolah C selalu lebih baik daripada sekolah A. C itu selalu baik daripada A. Kita bisa lihat di tahun ketiga. Di tahun ketiga si A lebih baik daripada si C. Berarti ini juga tidak sesuai. Kemudian yang D, persentase kelulusan sekolah B selalu lebih baik daripada sekolah C. Ini juga bisa kita patahkan di tahun keempat. Ya, di sini bahwa C lebih baik daripada si B. Gitu. Yang terakhir yang E. Persentase kelulusan sekolah C selalu lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jadi dia setiap tahun itu ada peningkatan. Kita bisa lihat di sini, iya benar. Dari 70 naik jadi 75, naik lagi jadi 78. Bahkan akhirnya dia sampai ke maksimal yaitu 100. Berarti ini juga termasuk jawaban. Berarti jawabannya adalah A dan E. 43. Diagram berikut menyajikan data sumbangan dari siswa di suatu kelas. Persentase banyaknya siswa yang menyumbang uang sebesar 10.000, ini 10.000, yang menyumbang ada 11, berarti ini jadinya 11 dibagi, jumlahnya ini 17, sama ini 25, ini 30, tambah 10 jadi 40, berarti dibagi 40, dikali dengan 100%. Coret-coret bagi 2, 2 bagi 2 ini 5. Jadi
dibagi 2, berarti 27,5%. Jawabannya yang ini. 44. Ya, sama dengan sebelumnya. Katanya ini juga kita harus mencari dulu. Yang diminta adalah buku yang masuk ke perpustakaan sekolah dari tahun 2015 sampai 2020 berdasarkan persentase kenaikan. Oh, tapi ini kita harus cari dulu berarti ya, persentase kenaikan judul buku. Kalau ini adalah diagram dari judul buku yang masuk gitu ya. Jadi tahun 2015 itu ada 42 buku baru gitu. 2016 itu ada 48 buku baru gitu kan. Nah, kalau kita lihat ini tuh, ini hanya dari 42 sampai 48 itu hanya naiknya 6. Sedangkan ini berarti naiknya 5. Kalau ini berarti naiknya 8. Kalau ini berarti naiknya 8 juga ya. Terus ini berarti naiknya sekitar 7. Benar ya? 6, 5, 8, 8, 7. Oke. Kemudian yang diminta adalah persentase. Semuanya persentase, berarti harus kita cari dulu. Kalau dari sini berarti 6/42 dikali 100%. Berarti sekitar 14,29. Kalau ini berarti 5 dari sebelumnya 48 dikali 100% berarti sekitar 10,416. Yang ini berarti 8 dari 53 kali 100 berarti sekitar 15,09. Kemudian yang ini berarti 8 dari 61 dikali 100 berarti sekitar 13,11. Kalau ini berarti 7 dari 69 dikali 100 sekitar 10,14. Kita lihat. Yang A, persentase kenaikan judul buku tertinggi di tahun 2016. Judul buku tertinggi jatuhnya di tahun 2018. Berarti ini salah ya. Oh, berarti ini yang benar nih, 2018. Berarti ini juga salah, di 2020. Kemudian, persentase kenaikan judul buku di tahun 2020, ini berarti 10,14 ini, lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Ya, sebelumnya kan 13. Berarti dia lebih rendah, berarti benar. Berarti jawabannya B dan D. Oke. 45. Ya, oke. 45. Datanya 100, berarti nanti log 100. Nggak bakal diketahui. Kemudian terbesarnya berarti max-nya 27,5, min-nya 3,8. Kemudian yang ditanyakan adalah intervalnya atau panjang kelas. Berarti yang pertama kita cari jangkauan dulu. Jangkauannya 27,5 dikurangi 3,8. Maka hasilnya adalah 23,7. Kemudian yang kedua kita cari kelas pakai rumus 1 ditambah 3,3 log 100. Log 100 itu 2. 2 dikali 3,3 itu 6,6. 6,6 ditambah 1 itu 7,6. Tapi pembulatan itu selalu ke atas ya. Kalau kelas itu pembulatannya selalu ke atas. Maka dia jadi nilainya 8. Maka kelasnya, panjang kelasnya adalah 23,7 dibagi 8. Berarti sekitar 2,96. Nah, karena di sini angkanya lebih besar dari 5, maka kalau kita bulatkan menjadi 3. Clear.
Nomor 46. Lognya 35 diketahui. Dan ini pernyataannya ada banyak. Sekarang besarnya jangkauan. Yang terendah adalah 40, yang tertinggi adalah 100. Berarti kalau dari sini jangkauannya itu 100 dikurang 40, nilainya 60. Berarti ini salah ya. Kemudian banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu berarti tadi 1 ditambah 3,3 log 35. Tapi diketahui log 35-nya, jadi dikalikan dengan 1,5441. Ini kalau dikalikan nilainya menjadi 6,09. Tetapi karena dibulatkan ke atas, apapun angkanya, maka dia menjadi nilainya 7. Nah, ini banyaknya kelas yang terbentuk nilainya 7, benar ya? Dan ini menjadi jawaban. Kemudian yang ketiga adalah di sini panjang internal kelasnya, berarti panjangnya itu jangkauan dibagi kelas, berarti 60 dibagi 7, berarti dia sekitar 8,57. Nah, karena ini angkanya lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 9. Maka di sini panjang internal kelasnya 9. Oke, lanjut. 47. Besarnya titik tengah pada kelas ketiga. Kelas ketiga berarti ini. Dan tepi bawah pada kelas keempat. Tepi bawah kelas keempat berarti ini. Berarti titik tengahnya adalah B. B ditambah BA dibagi 2. 140 ditambah 149 dibagi 2. Jadinya 289 dibagi 2. Berarti ketemunya 144,5. Benar ya ini ya. Kemudian tepi bawahnya ini 150. Tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Berarti 150 dikurang 0,5 hasilnya 149,5. Ini juga benar, maka dia jadi jawaban. 48. Wah, ini juga kayaknya soal AKM nih. Pernyataan di bawah ini yang bernilai benar. Nilai tengah adalah setengah dari jumlah batas bawah dan batas atas. Nah, ini sama berarti ya. Nilai tengah adalah setengah dari jumlah batas bawah dan batas atas. Clear. Berarti ini setengah dari tepi bawah, berarti salah. Selisih batas bawah dan tepi bawah adalah setengah, ya ini berarti ya. Selisih tepi bawah dan batas bawah adalah setengah, berarti ini juga benar. Selisihnya batas bawah dan tepi bawah 1, salah. Selisih batas bawah dan batas atas 1. Batas bawah dan batas atas apakah selalu 1? Tidak, karena ini tergantung dari panjang kelas gitu ya. Berarti jawabannya adalah A dengan C. Next. Oke, berarti selesai untuk pembahasan latihan soal KD 3.27. Kita lanjutkan nanti untuk KD selanjutnya. Oke.